para ikhwan yang dimuliakan Allah, baik yang hadir secara offline di sini maupun yang online ya. Saya sambil siaran langsung di YouTube, bukan YouTube, di Facebook. Para ikhwan, alhamdulillah kita telah berada di hari kedua bulan Ramadan. Bagi yang menetapkan 1 Ramadan bertepatan dengan 2 April atau hari Sabtu. Tapi bagi kaum muslimin yang menetapkan 1 Ramadan pada 3 April atau hari Ahad ya, maka ini adalah saum yang pertama. Perbedaan hendaknya jangan dijadikan alasan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada perselisihan dan perpecahan. Ternyata di akhir zaman kita harus terbiasa berlapang dada dengan hal-hal yang seperti ini gitu ya. Ya baiknya memang dibahas, dibicarakan dengan hati yang terbuka. Namun jika itu belum bisa kita lakukan, maka tidak boleh menjadi sebab terjadinya perselisihan apalagi perpecahan. Banyak hal yang menjadi fokus perhatian kita, lebih utama adalah mengisi hari-hari Ramadan. Para ikhwan yang dimuliakan Allah, ada hal yang mesti kita cermati. Sebenarnya ini cocoknya untuk kajian akhir Ramadan, tapi tidak apa-apa para ikhwan. Dalam doa puncak, doa yang ditunggu-tunggu, ada momentum yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam di bulan Ramadan ini, yakni Lailatul Qadar ya, malam kemuliaan. Ini cuma 1 malam, 1 hari aja gitu. Momennya ya malam. Itu betul-betul diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk berjaga-jaga kita jangan sampai kelewatan ya, terutama Rasul menyampaikan seperti itu para ikhwan. Jadi jangan sampai kita melewatkan malam kemuliaan. Nah, apa yang perlu kita cermati di sini? Kalimat doa yang diajarkan Rasul. Semua sudah hafal ya. Kalaupun belum hafal masih banyak waktu untuk menghafalnya. Ini doa disunnahkan untuk malam kemuliaan. Jadi malam kemuliaan itu kata Rasul 10 hari yang terakhir. Dipersempit lagi 10 hari yang terakhir di malam ganjil. Kalau kita hitung itu ada 5 hari kan, 21, 23, 25, 27 dan 29. Ya bukan semuanya tapi salah satu di antaranya. Jadi doa ini kita baca secara merata paling tidak di 5 hari itu. Nah, apa itu para ikhwan? Rasul ajarkan kepada kita melalui istri beliau ya. Ini hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang kami cermati itu para ikhwan, dalam kalimat yang pendek ini ada 3 kali kata al-afwa diulang. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, menyukai maaf, maka maafkanlah aku. Ini kalimatnya pendek sekali, tetapi ada 3 kali pengulangan kata al-afwa, maaf. Nah ini Masya Allah para ikhwan, memang menjadi perhatian kita. Allah itu Maha Pemaaf. Allah memiliki banyak asma dan sifat, bahkan dengan hitungan yang tidak terhingga. Sebagian Allah kabarkan melalui ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis. Sebagian yang lain tentu tidak kita ketahui ya, kecuali Allah yang ngasih tahu. Nah para hamba Allah sekalian, memang ada beberapa asma dan sifat Allah itu yang hanya milik Allah. Sebagian besar yang lain, asma dan sifat Allah itu hendaknya menjadi acuan kita untuk berakhlak. Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Yang manusia hendaknya seperti itu.
memiliki kasih dan sayang, memiliki rasa mahabbah, cinta kepada sesama, bukan hanya kepada sesama tapi kepada makhluk yang lain. Nah, hendaknya begitu. Karena Allah, zat yang kita sembah itu adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, contoh begini nih. Kalau rahmannya Allah, kami sering ceritakan begini karena ini Masya Allah sekali para ikhwan. Rahmannya Allah itu, Allah tebarkan kasih sayang kepada seluruh hamba-hambanya manusia, baik yang mukmin maupun yang kufur, baik yang melaksanakan perintahnya bahkan terhadap yang meninggalkan perintahnya, bahkan orang yang mendukung dinnya, gitu ya, terhadap orang yang mendukung dinnya, atau bahkan terhadap orang yang memerangi dinnya. Allah tetap berikan kasihnya kepada hamba-hambanya, gitu kan? Allah tetap berikan kasihnya, rahmatnya sebagai aplikasi atau sebagai bukti Allah Maha Rahman. Ya, sering kami ceritakan tuh, kayak kita bisa bernapas, bisa hidup, bisa makan, gitu kan, bisa beraktivitas. Tidak ada kan tiba-tiba kalau ada orang malas sholat tiba-tiba lumpuh tangannya sebelah, itu tidak ada begitu. Sama aja itu. Kalau ke pasar tuh tidak bisa kita bedakan tuh para ikhwan. Ini orang apakah rajin sholat atau orang rajin mabuk gitu ya. Sama saja kan? Atau orang berjalan di jalan ini apakah orang munafik atau orang taat, tidak ada bedanya itu secara fisik. Sama-sama Allah kasih kesempatan yang sama. Seperti itu para ikhwan. Nah, hendaknya kita juga demikian dalam memberi kepada orang-orang itu, kepada teman kita, kepada saudara kita, bahkan kepada mereka yang tidak kita kenal. Bahkan mungkin saja satu ketika kita dikasih peluang oleh Allah untuk berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Mungkin saja Allah uji kita satu ketika, hanya kita yang bisa memberikan pertolongan kepada orang yang sangat membenci kita. Nah, ini Allah uji nih, apakah kita mau menolongnya atau tidak. Kalau kita mengacu kepada asma dan sifat Allah Maha Rahman, maka hendaknya kita ulurkan pertolongan. Dan itu sering terjadi pada masa tarikh. Itu para ikhwan, satu ketika, ya kan sering kita dengar cerita kan bagaimana Rasul yang diludahi, kemudian Rasul yang menjadi sasaran keburukan akhlak orang-orang kafir Quraisy, tapi beliau tetap memberikan balasan yang baik. Pada masa Ali juga demikian. Ada orang yang pada masa perang, saya lupa itu perang Siffin kalau tidak salah. Jadi air itu, sumber mata air itu dikuasai oleh pasukan yang bertentangan dengan Ali. Tetapi kemudian Ali bin Abi Thalib berhasil merebut air itu. Begitu beliau rebut, maka diperbolehkan baik oleh pasukan beliau maupun pasukan yang menentang beliau. Karena waktu itu yang memerangi beliau adalah kaum muslimin juga. Jadi seperti itu para ikhwan. Ya, nah tapi ada juga asma dan sifat Allah yang hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti Al-Mutakabbir. Itu kalau mau kita sebutkan itu sombong. Manusia tidak boleh sombong. Tetapi memang dalam terjemahannya Al-Mutakabbir itu zat yang memiliki segala sumber keagungan. Atau apalagi kira-kira? Al-Jabbar. Al-Jabbar itu artinya Maha Pemaksa. Jadi yang bisa memaksa itu hanya Allah. Kan tidak bisa kita Allah itu mengikuti kehendak kita. Ini belum saatnya mati, ya udahlah, jangan mati dulu. Nah, tidak matilah kita padahal azannya sudah nyampe. Tidak begitu. Kalau Allah sudah menetapkan, walaupun kita tidak mau, ya Allah paksa, tetap terjadi itu gitu. Para ikhwan. Nah, sedangkan al-afwa ini adalah sifat Allah dan hendaknya, bahkan wajib kita miliki, kita hiasi diri kita dengan sifat pemaaf. Para ikhwan, kami hendak menyampaikan kepada diri kami dan kita semuanya, hendaknya kita di bulan Ramadan kita suburkan rasa pemaafan ini di dalam diri kita. Para ikhwan, salah satu hal yang sangat penting
untuk kebaikan akhlak antar sesama itu adalah kita memiliki rasa maaf. Saya katakan begini, bahkan mustahil terjalin ukhuwah yang baik kalau kita masih memelihara sifat dendam, miskin maaf. Ini dua hal yang bertentangan. Kalau seseorang itu tidak mau memaafkan, berarti dia selimut dendamnya itu lebih banyak. Kalau seseorang itu memiliki rasa maaf yang luar biasa, maka rasa pendendaman dia itu sedikit dan bisa hilang dalam dirinya, para hamba Allah sekalian. Nah, ternyata maaf memang salah satu ciri orang yang bertakwa. Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Ali Imran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Kata Allah, bersegera terhadap ampunan dari Rabbmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Allah lanjutkan dalam ayat berikutnya, ya, ayat yang ke-134 surah Al-Imran. Yang pertama, alladzina yunfiqu fis-sarra wad-dharra. Orang yang berinfak dalam kondisi lapang dan sempit gitu ya. Wal kaziminal ghaiza, orang yang mampu menahan amarah. Nah, yang ketiga nih, wal wa'afina 'anin nas, orang yang memaafkan manusia. Bahkan dalam sebuah tafsir disebutkan, memaafkan manusia adalah salah satu akhlak terbaik, akhlak yang paling luhur. Memaafkan manusia. Kenapa Pak Iwan? Kenapa? Kenapa Ustadz Fairuz? Kenapa kira-kira memaafkan manusia itu adalah akhlak yang paling luhur, paling baik? Kira-kira. Dan ini menjadi syarat akhlak bagi orang yang bertakwa. Orang yang tidak memiliki maaf, jangan berharap dapat takwa. Allah sebutkan dalam Al-Quran ini wa'afina 'anin nas, bagian dari takwa. Kalau bicara takwa, memang takwa itu adalah masalah hati. Hidupnya hati dalam menyembah Allah itu takwa. Memang tidak terlihat dari wajah orang kalau takwa. Dari pengakuannya tidak bisa diakui takwa. Tetapi bisa terlihat, terbukti dengan akhlak. Nah, kira-kira kenapa maaf itu menjadi salah satu keluhuran akhlak yang paling baik gitu? Ada yang bisa berkomentar, Pak Ikhwan? Ya, lanjut saja ya. Misalnya kalau tausiah bara subuh nih banyak ujiannya. Kita sudah semalaman itu kan dari tarawih, mungkin ada yang bergadang juga. Tadi malam kita dikasih kopi kental. Saat itu sampai jam 2 kayaknya saya baru tidur. Bangun agak kesiangan. Itu kan kesiangan jam 3 lewat, biasanya jam 3 udah bangun, jam 3 lewat baru bangun, nyiapin terus berangkat ke sini. Nah, Pak Ikhwan, karena maaf itu adalah pilihan. Nih. Jawabannya bisa kita lihat dalam ayat yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in aqabatum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Wa in tasbiru lahuwa khairul lis-sabirin. Kata Allah dalam Quran surah akhir dari surah An-Nahl. Kata Allah, jika kamu ingin membalas, maka balaslah dengan balasan yang setimpal dengan apa yang telah ditimpakan kepadamu. Jadi orang mukmin itu, orang Islam itu, Allah kasih peluang untuk membalas. Ada orang berbuat zalim kepada kita, maka kita boleh membalas dengan setimpal dengan balasan atau dengan ujian yang ditimpakan kepada kita. Boleh. Tetapi Allah kasih tantangan. Wa in tasbiru, jika kamu ingin mendapat yang lebih baik lagi, maka kamu bersabar. Lahu khairul lis-sabirin. Itu lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Nah, Pak Iwan, jadi orang yang memiliki maaf itu dia memilih yang terbaik.
Dia tidak memilih untuk membalas. Walaupun dia diberikan hak untuk membalas, dia memilih untuk sabar dan memaafkan. Jadi Allah kasih pilihan. Kalau kau ingin mendapatkan nilai standar, bukan takwa, standar, balas saja, kau penuhilah nafsumu itu untuk membalas. Tetapi kalau kau ingin mendapatkan derajat yang lebih mulia daripada itu, derajat takwa, maka mesti kamu bersabar terhadap yang ditimpakan kepadamu. Jangan kau kotak-katik lagi itu. Kalau kotak-katik nanti kita malas untuk memberikan maaf. Karena kalau kotak-katik sesuatu itu membuat kita tambah benci kan. Apalagi kita dramatis itu. Kehebatan manusia itu punya imajinatif. Gitu kan? Semua manusia punya sifat fantasi, imajinasi. Itu pasti. Termasuk ketika dia mendapatkan cobaan diuji oleh orang lain. Dia berimajinasi, andai kata dia itu saya gini-gini kan, atau andai kata, nah udah tuh berkembang. Kalau sudah begitu yang tumbuh bukan maaf, tetapi ingin membalas para ikhwan. Nah, orang yang memilih untuk memberikan maaf, dan ini bagian dari sifat orang yang bertakwa, maka dia singkirkan itu semua, dia ambil peluang terbaik, memaafkan, wa'afina anin nas. Ini para hamba Allah sekalian, oleh karenanya di bulan Ramadan ini hendaknya kita gembar-gemburkan dalam diri kita, dalam hati kita. Memang kalau memaafkan itu perkara akhlak. Kalau akhlak itu mesti nampak. Tetapi takwa memang ya, tetapi dia bersumber dari takwa. Takwanya di mana? Takwanya di hati. Apa yang terdapat dalam hati orang bertakwa? Dia sangat mendukung untuk memunculkan akhlak takwa itu dalam pribadinya dengan memaafkan manusia yang lain. Jadi hatinya itu para hamba Allah sekalian lebih lebih mendukung gitu kan. Lebih, apalagi kalau hal-hal yang bersifat dendam dan seterusnya gitu kan, tentu dia hindari itu. Hatinya dipenuhi dengan rasa maaf, sehingga dia mudah untuk memunculkan dalam akhlaknya, dalam perbuatannya, memberikan maaf kepada sahabat yang lain. Terus ya para ikhwan, maaf itu seperti apa? Ternyata dalam sebuah kajian disebutkan ada perbedaan antara ghafaro dengan al-afa. Kalau ghafaro itu adalah menutup. Jadi kalau seseorang itu memberikan ghafar, atau dalam bahasa kita itu kan mengampuni gitu kan, memberi ampunan, itu artinya seseorang seseorang menutup kesalahan yang lain. Jadi satu kesalahan dia tutup sehingga tidak tampak. Kalau ditutup kira-kira masih ada enggak? Ini ada barang, biar tak tampak kita tutup. Jangan muncul dia, karena dia sudah tertutup. Nampak? Masih ada enggak di barang nih? Masih ada sebenarnya. Makanya kalau kita mengampuni dari segi kata nih ya, kalau kita mengampuni seseorang, sebenarnya levelnya itu masih ada barangnya gitu kan, cuman kita tutup. Kalau al-afa itu menghapus. Kalau menghapus masih ada enggak barangnya? Tidak ada. Jadi kalau seseorang memaafkan orang lain, memaafkan saudaranya, memaafkan keluarganya, memaafkan tetangganya, memaafkan sahabatnya, ikhwanan dan seterusnya, artinya dia telah menghapuskan segala hal yang ditimpakan kepadanya, seperti tidak berbekas sama sekali. Memang tidak mudah para ikhwan. Takwa itu tantangan. Takwa itu tantangan. Namanya juga derajat tinggi. Seseorang kalau hanya sekedar melaksanakan perintah-perintah standar gitu kan, menjauhi larangan-larangan standar, dia tidak ingin menambah hal-hal yang khusus, dapatlah dia kebaikan. Tetapi dia belum mendapatkan level yang lebih tinggi. Kan ada orang Islam gitu kan? Ada orang beriman, ada orang yang bertakwa dan seterusnya sampai tingkat-tingkat yang lebih level lebih tinggi lagi gitu. Nah, jadi seperti itu para ikhwan, menghapuskan kesalahan orang lain itulah yang dimaksud dengan memaafkan. Jadi kalau orang sudah memaafkan seseorang, maka dia sudah melupakan segalanya. Tidak mudah, tapi tantangannya bagi orang bertakwa seperti itu. Kami ceritakan saja para ikhwan untuk tahadus bi nikmatillah gitu ya. Saya itu pernah
memiliki rasa kebencian yang teramat besar waktu itu. Jadi ada clash dengan ikhwan kita, ikhwan senior. Saya dicaci maki segala macam. Sehingga saya merasa bahwa saya memusuhi dia kala itu. Lambat laun kan tidak memusuhi, tapi rasa tidak suka itu masih ada. Walaupun kemudian kita sudah bersilaturahim segala macam, rasa tidak suka dalam hati itu masih ada. Karena setiap berkomunikasi dengan dia teringat itu waktu dia mencaci maki segala macam. Para ikhwan, waktu dia dipanggil oleh Allah, waktu itu saya ucapkan bahkan saya meridhoi ikhwan ini. Langsung kayak hilang, kayak plong gitu. Dan saya merasa kecil dengan wafatnya beliau, karena beliau nampak sekali meninggal dunia dalam kondisi yang secara zahir itu husnul khotimah. Masya Allah. Jadi memang belum tentu orang yang tadinya berbuat salah kepada kita barangkali, dan mungkin kesalahan yang zahir kepada kita, belum tentu dia lebih buruk daripada kita. Dan kita sangat menginginkan nanti berhadapan dengan Allah, semua kesalahan kita, semua kelalaian kita, kesalahan kita antar manusia, kita sangat berharap sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, orang yang kita musuhi dan segala macam itu, para ikhwan, mereka memaafkan kita, memaafkan saya, memaafkan Anda dan semua. Kita sangat berharap itu, para ikhwan, kalau sudah berhadapan dengan Allah. Karena betapa besarnya dampak kalau ada permusuhan itu antar sesama, kalau nanti sampai dibawa berhadapan dengan Allah, berhadapan dengan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Betapa inginnya kita, betapa kita pengen gitu kan, kesalahan kita itu dimaafkan oleh orang lain. Oleh karena itu, kita juga demikian. Lebih dulu kita maafkan orang lain, sehingga mudah-mudahan dengan izin Allah menjadi wasilah nanti orang pun memaafkan kesalahan kita. Itu Masya Allah. Oleh karena itu, para hamba Allah yang dimuliakan Allah, beranjak dari hadis yang merupakan doa dari Rasul tadi yang diajarkan oleh Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, mencintai memaafkan, maka maafkanlah daku. Ini menjadi acuan kita untuk menyebarkan saling maaf antar sesama kita. Nah, mumpung Ramadannya masih di awal, kita kan tidak pengen nanti, kalaupun toh ada, mudah-mudahan memang ada pahala Ramadan kita hanya untuk nambal-nambal yang tadi itu, nambal-nambal kelalaian kita, termasuk kelalaian ketika kita masih memelihara hal-hal yang dapat menjadi lobang dari amal kita gitu kan, seperti rasa dendam dan seterusnya. Inilah yang disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Langsung tutup ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.